penting itu kegunaannya. Dan kalau kalian tahu ya, sistem saraf kita itu di dalam tubuh itu, kalau misalkan mau dipanjangkan, gitu, maksudnya digandeng-gandeng, dipanjangkan keseluruhannya, itu bisa mengelilingi bumi. Jadi panjangnya tuh bisa sampai mengelilingi bumi. Kalau nggak salah saya pernah baca itu tadi ya. Jadi saking ruwetnya di dalam tubuh itu tadi ya, banyak banget. Nah, sistem saraf bekerja berdasarkan impuls, yang kalau kalian masih ingat sel-sel saraf itu ya, dendrit, akson, mielin, dan sebagainya. Sistem saraf bekerja berdasarkan impuls elektrokimia, jadi kita pakai electrochemical. Makanya kenapa kok kita itu butuh zat-zat ionik gitu yang ada di dalam tubuh kita. Nah, sistem saraf termasuk sistem pengendali merupakan rangkaian organ yang kompleks membentuk sistem terdiri dari jaringan saraf dan jaringan saraf tersebar di seluruh jaringan tubuh. Sistem informasi yang terintegrasi berfungsi menerima data, mengolah, menentukan respon, dan memberikan perintah ke setiap organ tubuh untuk melakukan tindakan yang penting demi keadaan homeostasis. Apa sih yang dimaksud dengan homeostasis? Apa yang Itu dimaksud keadaan dengan tubuh yang seimbang yang seharusnya. Jadi karena stasis berarti diam dan teratur gitu. Oke, ya. Homeostasis itu membuat tubuh kita itu menjadi lebih balance gitu ya. Terutama terhadap keadaan atau lingkungan eksternal. Jadi kita tuh nggak mungkin misalkan kita pergi ke Eropa atau ke Amerika yang suhunya mungkin sampai dingin sekali sampai minus. Nah, tubuh kita itu dijaga oleh sistem homeostasis ini tadi yang diatur oleh sistem saraf ini tadi yang membuat kita itu tetap hidup dan tetap hangat itu tadi ya. Karena bisa di suhu 35,5 sampai 37,5 ya rentangnya suhu tubuh normal kita itu. Kita itu tetap dijaga untuk di suhu tersebut. Ya, kita nggak ikut-ikutan minus gitu ya. Kalau misalkan tubuh kita hipotermik itu kan pasti akan sangat berbahaya juga buat kita, terutama bakteri-bakteri atau virus-virus yang ada di dalam tubuh kita itu. Kalau misalkan ada, itu jadi nggak bisa dikendalikan, tidak bisa dikontrol oleh tubuh ya. Jadi mekanisme demam tubuh ya, demam yang diberikan oleh tubuh itu sebenarnya adalah mekanisme imun untuk membunuh bakteri, membunuh virus. Jadi kalau misalkan kita demam, itu jangan cepat-cepat minum obat mestinya, kecuali kalau kalian punya riwayat kejang. Nah, kalau seandainya kalian nggak punya riwayat kejang atau yang lainnya, suhu tubuh 38, 39 itu biarin dulu. Jadi itu sebenarnya merupakan sistem defensif dari tubuh untuk melawan virus atau bakteri yang ada di dalam badan. Nah, itu ini salah satunya itu tadi ya, menjaga tubuh kita tetap hangat, itu tadi juga termasuk sistem homeostasis itu tadi. Jadi tubuh kita kalau lebih rendah daripada itu berarti ada bahaya. Berarti maksudnya pada saat kita tubuhnya tidak bisa homeostasis ini tadi, berarti bakteri-bakteri atau virus itu tadi tidak dapat kita kontrol, nggak dapat. Nah ini ya, kalian bisa lihat tanpa sistem saraf, manusia tidak mampu berkomunikasi, berinteraksi, beradaptasi terhadap perubahan lingkungan, baik internal dan eksternal. Nah, fungsi sistem saraf, fungsi kewaspadaan, membantu mengetahui perubahan-perubahan yang terjadi di sekitar untuk disampaikan ke alat indera. Jadi pada alat indera terdapat saraf sensorik yang berfungsi khusus sebagai penginput data. Kemarin kita udah sempat belajar tentang sistem panca indera ya. Nah ini fungsi integrasi dan koordinasi, coba sambil kalian baca dulu.
Nah, jadi selain untuk fungsi kewaspadaan, ada fungsi integrasi ini tadi ya, dan fungsi koordinasi. Nah, ini mekanismenya bagaimana sistem saraf pada manusia itu. Jadi sistem saraf dibagi menjadi dua, ada sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat ini bekerjanya ke otak dan medula spinalis ya. Medula spinalis itu ada di sumsum tulang belakang. Otak juga dibagi ke dalam tiga, jadi ada otak besar, otak kecil, dan saraf penghubungnya. Lalu ada sistem saraf tepi, ada sistem spinal, sistem saraf kranial. Ini sistem saraf spinal itu di serabut saraf dan sumsum tulang belakang. Sistem saraf kranial itu di serabut saraf dari otak. Lalu ada saraf otonom, ya. Ini dibagi menjadi saraf simpatik dan parasimpatik. Ini sebenarnya kalau di bahasa Inggris itu namanya saraf simpatetik ya, simpatetik dan parasimpatetik. Nah, ini yang mengendalikan sistem saraf ini tadi autonomus ini tadi. Jadi ada beberapa yang tanpa kita kontrol itu dia akan tetap bekerja sendiri. Ya. Nah, ini hubungan antara sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Kalian bisa lihat di sini bagaimana sistem sensorik dan motorik akhirnya memberikan respon ini ya. Jadi sistem saraf tepi itu ada saraf sensorik yang masih rangsang di trigger pakai sebuah rangsangan, terus sistem saraf pusatnya memberikan respon. Nah, apakah motoriknya harus menggerakkan otot atau dari kelenjar? Ya, kelenjar yang akhirnya kemarin yang hubungannya sama sistem endokrin. Kalau kalian masih ingat ya di sistem hormon. Nah, ini kalian lihat tentang otak ini ya, karena kebanyakan sistem saraf ini tadi bekerjanya melalui otak. Merupakan pusat kendali tubuh, bobot otak itu sebenarnya lebih kurang adalah 2% dari total berat badan, 1 sampai 1,5 kilo aja, tapi memerlukan 20% dari oksigen dalam tubuh. Nah, ini yang harus kita waspadai ya sebenarnya. Sakit walaupun kecil, cuma 1,5 kilo aja, tapi 20% oksigen itu harus tersalurkan ke dalam otak. Makanya kalau kalian otaknya nggak sempat dapat oksigen, itu biasanya kalian pingsan. Atau yang perlu diperhatikan mungkin ya ke orang tua, kalau kalian mungkin belum lah ya, janganlah, usianya masih terlalu muda. Itu kalau untuk yang hipertensi itu bahaya banget. Jadi pada saat ada penyumbatan di dalam otak, biasanya langsung jatuh itu. Kalian bisa bayangkan ada sumbatan di otaknya, di pembuluh darah yang ke otak, lalu tekanan darahnya itu meloncat naik terlalu tinggi. Nah, itu kalian bisa langsung koma itu ya, mestinya jatuh terus biasanya koma. Nah, itu yang paling berbahaya adalah karena tindakannya harus ada ininya, ada waktu. Saya nggak hafal waktunya ya. Itu yang hafal biasanya orang-orang medis ya, dokter kayak gitu-gitu. Tentang waktu kritisnya. Jadi kapan sebaiknya kalau misalkan ada kondisi kayak gitu, kadang-kadang jatuh dibiarkan, oh cuman jatuh terus habis itu karena udah tua dibawa digotong ditidurkan gitu di tempat tidur. Padahal kadang-kadang momen yang seperti itu mestinya langsung cepat panggil ambulans dan ke rumah sakit. Jadi nggak bisa dibiarkan tiduran di kamar gitu. Jangan sampai kayak gitu. Nah itu kalau otak ini tadi kalau tidak ada yang nyumbat kayak gitu, terus habis itu nggak teraliri oksigen dalam kurun waktu tertentu, itu bisa mati ya. Kalian ini batang otaknya itu bisa mati, yang menyalurkan ini tuh bisa mati. Nah, mungkin jantung kalian tetap sehat. Ya, jantung kalian itu tetap berdetak dengan baik karena tadi ya adanya saraf simpatetik dan parasimpatetik itu tadi itu yang mengatur tubuh kita mau flight
atau fight, mau flight atau fight mode itu tadi. Nah, kalau misalkan ada sistem saraf itu tadi, saraf-saraf autonom tadi yang mengatur kerja jantung dan yang lainnya itu tadi ya kan, nggak perlu kita suruh ya jantung itu tadi untuk bekerja. Kalau kita suruh kita kelupaan itu bisa bayangkan. Jadi jantung itu akan tetap berdetak, tapi otaknya tuh mati. Nah, pada saat kondisi medis dinyatakan kalau otak kalian tuh sudah mati, itu ya berarti sebenarnya kalian itu sudah mati sebenarnya. Ya, walaupun jantungnya tetap berdetak, tapi batang otaknya mati atau mau otaknya mati ya kayak zombie gitu. Karena otak ini merupakan satu-satunya organ mungkin ya yang nggak mungkin dilakukan transplantasi seperti saya sampaikan. Pada saat kalian ganti otak, ya kalian ganti orang yang baru. Beda sama kalian cangkok ginjal, transplantasi hati, jantung, itu masih oke. Tapi pada saat otak kalian diganti, ya kalian akan jadi manusia atau individu yang baru. Jadi serunya belajar neuroscience ya, kalau misalnya kalian sering-sering baca neuroscience, itu luar biasa banget. Dan mungkin kita kalau ketemu lagi, mungkin akan ada video tentang, kita akan belajar ya tentang neuroscience sedikit gitu dari situ. Kalian akan bisa temukan bahwa otak ini kan dibagi menjadi beberapa bagian. Kalau ada bagian di dalam otak itu tadi yang rusak, itu tidak serta-merta keseluruhan otak itu dirusak. Itu yang luar biasanya juga. Jadi kayak misalkan tadi ada sumbatan, ada pembuluh darah yang tersumbat di dalam otak, itu tidak serta-merta keseluruhan otaknya itu tadi tidak berfungsi sama sekali. Jadi tetap ada yang kayak tadi jantungnya bisa tetap bergerak, karena ada saraf-saraf yang di otak tadi yang tetap mengatur sistem autonomusnya kita itu tadi. Itu enggak, akhirnya kalian bisa enggak jadi cuman bagian otak itu aja yang rusak, tapi yang lainnya enggak. Nanti kita akan dengerin ya videonya tentang kita sekarang alhamdulillahnya ya kita bisa belajar dari mana aja. Ada video dari MIT itu jadi dia cerita, dosen itu tadi cerita terkait tentang temennya yang akhirnya baru ketahuan kalau dia itu punya tumor di otaknya, tapi alhamdulillahnya bukan kanker, cuma tumor aja, yang sempat tumbuh di bagian otak tertentunya yang membuat sistem navigasinya dia itu buruk sekali. Jadi misalkan dia harus pergi dari rumah ke pasar untuk beli belanjaan gitu aja, dia tuh mungkin nggak bisa melakukan karena dia pasti nggak bisa, dia tuh bingung. Nah, untungnya dia itu hidup di era sekarang ya, bukan di zaman dulu. Kalau era sekarang, dia hidup mandiri sendiri itu masih bisa. Karena ada Google Maps, ada banyak hal yang bisa membantu dia itu untuk navigasi. Itu nggak serta-merta dia jadi orang yang IQ-nya jongkok, terus dia jadi orang bodoh, atau kayak ini nggak gitu. Walaupun ada tumor dan bagian otaknya itu tadi rusak, ternyata cuman bagian otak yang mengendalikan sistem navigasinya aja yang rusak. Tapi bagian yang lainnya itu tetap bekerja dengan baik. Nah, bisa seluar biasa itu ya otak kita ya. Nah, otak ini juga ada bagian yang kita sebut sebagai batang otak tadi ya, cerebellum. Ada bagian kelabu atau kita sebut sebagai gray matter dan putih atau white matter ya. Gray matter bagian saraf pusat yang mengandung saraf yang tidak bermielin. Yang white matter bagian saraf pusat yang mengandung saraf yang bermielin. Apa itu mielin nanti gitu. Kalau kalian masih ingat zaman sekolah pasti tahu ya bagiannya di mana. Ya, yang dibungkus lapisan kayak sosis dulu. Nah ini otak. Kalian bisa lihat di sini kita kemarin waktu di sistem rangka otak mestinya sudah belajar juga bagaimana otak itu dilindungi oleh tengkorak ya, tulang tengkorak. Nah, dilindungi oleh 3 bagian meninges.
Ada durameter, lapisan yang paling luar itu ya, durameter itu bagian yang abu-abu itu terdiri atas jaringan penghubung, pembuluh darah dan saraf. Lalu ada lapisan arachnoid, itu yang bolong-bolong tuh. Yang di tengah elastis sifatnya. Ada piameter, lapisan yang paling dalam mengandung saraf dan pembuluh darah. Nah, ini kalian bisa bayangkan otak yang selembut itu dilindungi tidak hanya dengan tulang yang keras, tapi dilindungi juga oleh berbagai macam lapisan. Antara durameter dan piameter terdapat lapisan arachnoid yang memiliki cairan cerebrospinalis. Nah, ini kalian bisa lihat di sini. The blue space and arrow represent the cerebrospinal fluid ini yang ada di batang otak ya ini. Antara durameter dan piameter terdapat lapisan arachnoid yang memiliki cairan cerebrospinalis ya. Disekresikan oleh plexus choroid atau ventricle-ventricle di otak. Cairannya bening seperti air ya sebagai penahan goncangan. Jadi kalau misalkan itu tadi ya stroke dan yang lain-lain gitu itu kan karena hipertensi terus akhirnya stroke terus apalagi ya. Nah itu kalau bisa dia itu bergeraknya itu lembut sekali. Ya jaga orang-orang itu tadi atau misalkan waktu mau memindahkan itu tadi otaknya tuh jangan sampai kocak gitu ya kepalanya itu tadi dijaga biar dia itu tetap stabil karena bahaya banget kalau ada pergeseran atau apa saya kurang tahu ya tapi pokoknya otaknya tuh harus dijaga dalam keadaan stabil ini tadi sama kalau kayak kalian tahu ada anak kecil yang jatuh atau apa nah karena biasanya jatuh terus kena kepala atau yang lainnya selama tidak ada muntahan terus tidak keluar darah tidak mengeluarkan darah dan langsung respon kalau dia diam itu justru akan berbahaya jadi kalau misalkan kalian ini terus apa ada benjolan atau apa nah itu mestinya cepat ke rumah sakit tapi kalau enggak misalkan kalau orang gede kan bisa ya ngomong gitu ya tapi kalau anak kecil itu kadang-kadang yang sulit ya jatuh terus kebentur kepalanya, selama dia masih memberikan respon, langsung saat itu entah itu menangis atau itu ini ya, itu berarti otaknya nggak apa-apa. Nah itu kalian bisa sambil ngecek tuh, ngarahin senter ke matanya, suruh tengok kanan, apa lihat ke kanan, lihat ke kiri, karena hubungannya sama itu tadi motorik. Ya, selama itu tadi baik, ya berarti mungkin masih aman. Ya tadi ingat ya kondisinya kebentur itu tadi selama nggak ada muntahan, nggak ada darah, nggak ada benjolan atau perdarahan dalam, itu nggak perlu khawatir. Dan dia langsung memberikan respon, ya. Tadi responnya entah itu menangis, atau mungkin kalau orang gede itu langsung respon gitu ya, oh nggak apa-apa, aku oke gitu. Tapi kalau kalian apa habisnya kebentur terus kalian agak apa ini tadi nggak penuh itu maksudnya apa hilang gitu, nggak langsung respon. Nah itu bahaya dan itu perlu langsung ke rumah sakit untuk dicek gimana keadaan otak kalian. Nah ini kalian bisa lihat ya otak tampak atas. Ya ini ada girusnya kalian bisa lihat di situ. Ada visur, ada visure, ada sulcus. Ya. Bagian luar otak besar yang bergelombang. Bagian yang menonjol itu kita sebut sebagai giri. Jamaknya girus. Dan yang melekuk atau cekung itu disebut sulci, jamaknya sulcus. Dan kalian bisa lihat di situ di mana cerebrum, hipotalamus, kelenjar pituitari, itu ada pons, ada medula oblongata di situ, ada talamus kemarin waktu di sistem endokrin, kita pasti belajar ya, talamus ini tadi, ada kelenjar pineal ini juga di sistem endokrin, ada cerebrum otak kecil dan ada sumsum tulang belakang. Nah ini kalian bisa lihat, nah, tampak samping otaknya dibagi-bagi, ada parietal lobe, ada frontal lobe, nah, ada oksipital. Nah, ini setiap bagian-bagian otak ini tadi punya fungsinya sendiri-sendiri. Misalkan kalian ini juga nih ini kalian bisa baca di sini nih. Nah, kalau misalkan kalian ingin decision making gitu. Decision making itu yang ngatur
di prefrontal nih, di bagian depannya prefrontal cortex. Nah, itu untuk decision making. Jadi pada saat prefrontal kalian itu rusak gitu, atau ada seperti yang tadi saya ceritakan, ada tumor atau apa di situ, terus harus dioperasi sehingga fungsinya apa eh, tidak bisa kembali seperti semula, ya cuman prefrontal saja. Ada saat decision making saja kalian nggak bisa, mungkin ada fungsi-fungsi yang diatur oleh prefrontal itu tadi yang nggak bisa kalian kerjakan. Tapi yang lainnya tetap baik, yang lainnya akan tetap baik. Malah ini kita kurang 1 menit ya. Tolong disiapkan lagi link Zoom-nya. Saya tutup dulu ya. Saya tutup dulu, nanti kita kembali lagi. Nanti saya dikirimin ya, Caroline ya. Nanti saya dikirim linknya. Saya tutup dulu.